Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang wanita ahli surga, dan kita akan bicara tentang dua di sini. Wanita ahli surga adalah wanita asli beriman dari bumi yang hidup di surga nanti. Karena ini akan menjadi pemimpin para bidadari. Semua wanita mukminah di dunia itu akan jadi pemimpin seluruh wanita di surga. Makanya sabda Nabi SAW, 4 orang dari wanita, pemimpin seluruh wanita di surga. Bukan cuma para bidadari, para orang beriman pun nanti dia pemimpinnya. Disebutlah Khadijah, Maryam, Asia, dan Fatimah. Dianggap penghulunya, wanita penghuni surga. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kalau penghuni, wanita penghuni surga, maksudnya dari dunia yang beriman lalu kemudian masuk surga, lalu kemudian turun ke bumi, menghempaskan satu kain kepalanya, maka wanginya tercium di seluruh muka bumi ini. Itu adalah wanita beriman yang akan jadi pemimpin para bidadari. Di sini teman-teman sekalian kita akan temukan penjelasan tentang bidadari yang sangat rinci secara fisik, matanya, kulitnya, segala macam, yang berarti wanita dunia akan lebih cantik dan sempurna daripada itu. Karena mereka pemimpinnya. Saya sudah bilang di akhirat tidak ada kata jelek. Enggak ada lagi kulit hitam. Enggak ada lagi orang yang buruk hatinya. Posternya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub alaihi wassalatu wassalam. Jadi enggak ada lagi dunia saja ini. Orang ini jelek, orang ini pendek, orang ini gemuk, sudah enggak ada lagi semua. Itu di akhirat sudah berbeda. Berarti wanita ahli surga dari dunia yang beriman lebih baik dan lebih sempurna daripada apa yang kita bahas nanti ini. Jelas? Baik. Kita bacakan dalil pertama surah Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan dan sifat para bidadari yang berarti pengurus ya dan pelayan di surga nanti. Ayat 22 sampai 23. Al-Waqi'ah ini sudah pernah kita bacakan ya? Sudah. Sudah pernah dibacain dulu? Baik. Kita hanya baca sekarang khusus masalah bidadari dijelaskan di dalam ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah jelaskan di sini, saya akan bacakan dulu dari ayat 15 ya. Ala sururim maudunah. Para ahli surga itu mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. Semua tembok, semua tempat duduk, semua tempat sandar mereka itu penuh dengan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandarkan di atasnya sambil berhadap-hadapan. Ini sudah saya jelaskan tafsirnya, berhadap-hadapan maksudnya adalah mereka bisa ketemu setiap saat. Pada saat dia ingat temannya si fulan, begitu terlintas dia langsung terbawa dengan singgasananya ke istananya temannya. Bisa langsung ketemu tanpa jalan kaki lagi. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ini yang dimaksud dengan bidadara. Tugasnya para bidadara itu biaqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka membawa gelas, ceret, dan piala atau sloki berisikan minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Karena minum terus-menerus minuman tersebut. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka inginkan atau mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Saya sudah jelaskan pada saat itu di pertemuan yang lalu, kalau burung berterbangan di surga kemudian dia lihat, dia kagum lihat bentuknya, lalu dia bayangkan ini dagingnya seenak apa ya kalau digoreng, kalau dibakar, kalau direbus dan seterusnya, maka akan terhidang di hadapannya seketika.
Lalu Allah jelaskan wahurun ain, dan pada bidadari yang bermata indah. Salah satu hal yang mendasar dari wanita adalah mata, ya. Makanya Allah sebutkan ciri pertama bidadari adalah bermata indah. Makna yang lain bermata jelita. Sebenarnya hurun ain di dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang, kalau ain bisa diambil dari mata, hur adalah sesuatu yang indah. Mata indah, tapi ini ciri daripada orang-orang atau para bidadari yang melayani di surga. Lalu Allah sebutkan ka'amthalil lu'lu'il maknun. Perumpamaan wanita atau bidadari itu laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Kalau mutiara itu bersih, baru dibeli, disimpan, ditutup di satu tempat, maka dia begitu dibuka seperti mengeluarkan cahaya. Itu makna daripada firman Allah di sini. Bisa juga makna hurun in adalah sesuatu yang selalu mengindahkan mata orang yang melihatnya karena keindahan matanya sasaran itu. Kadang-kadang digunakan juga untuk melihat burung yang indah matanya, atau hewan mungkin yang memiliki kelopak mata dan seterusnya, itu bisa dibahasakan, tapi yang lebih tepat dilarikan kepada bidadari. Penulis menjelaskan sini al-maknun ka'amthalil lu'lu'il maknun ialah yang tersembunyi, lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Maksudnya matanya. Jadi mata itu kalau tidak kena angin, nggak kena matahari, maka yang putihnya putih bersih. Urat-uratnya nggak kelihatan, bersih sekali. Makanya dikatakan di sini, diterjemahkan yang tidak kena, tidak berubah karena sinar matahari. Biasanya orang kalau habis lihat matahari atau lihat cahaya seperti ini, itu urat-urat matanya terlihat. Karena seperti terlalu memaksakan untuk menangkap cahaya. Karena tidak adanya sinar matahari yang terik di surga, sehingga mata mereka bersih terus. Plus lagi dikatakan, atau permainan tangan, dikuceknya mata membuat kadang-kadang berubah menjadi merah misalnya. Maka yang dimaksud dengan ka'amthalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan, tidak pernah berubah kejernihan warnanya, artinya matanya selalu jernih dan bersih. Ini biasanya bisa dilihat dari mata anak-anak kecil, ya, yang belum biasa keluar rumah, biasanya memang kelihatan bersih sekali putihnya, dan yang di tengah-tengahnya juga warnanya pekat seperti warna aslinya, coklat misalnya, atau hitam dan seterusnya. Itu maksudnya yang dijelaskan dalam surah Al-Waqi'ah. Dan ini kita lihat teman-teman bagaimana rincinya Allah menyebutkan itu. Makanya para salaful ummah dulu mereka kalau mau berjihad, baca ayat-ayat tentang jihad, dan kebanyakan mereka mengulang-ulangi tentang bidadari ini. Sampai pernah ada yang sering mengucapkan hadis tentang dan ayat tentang bidadari, ditegur oleh temannya. Kenapa kamu baca terus masalah bidadari? Nanti akhirnya syahwatnya bisa bangkit. Kata dia, dari mana syahwat bisa bangkit di medan perang? Tapi ini yang memotivasi kami mau mati gitu. Maka dia baca, dan teman-temannya mengingatkan memang, kalau ini betul, tidak ada salahnya. Karena ini janji Allah, gitu ya. Boleh saja. Mengejar apa yang Allah janjikan berarti bentuk kepatuhan kepada Allah, ya. Bahkan itu target tertinggi dari ibadah. Misal, kenapa kamu bangun sholat malam? Oh, saya bangun sholat malam supaya doa saya mustajab. Bolehkah itu? Bukan cuma boleh, memang itu harus begitu. Karena di situ janji Allah memang doa mustajab. Bolehkah saya bangun sholat malam supaya hajat saya dipenuhi oleh Allah? Memang harus begitu. Bolehkah saya puasa supaya dijauhkan dari api neraka 70 tahun setiap harinya? Memang harus begitu. Bolehkah saya pergi haji supaya dibersihkan dosa-dosa saya semua seperti baru lahir? Memang itu targetnya. Bolehkah saya ibadah masuk surga supaya dapat bidadari yang dijanjikan? Memang harus begitu. Karena janji Allah itu tidak mungkin salah. Dan kalau ditanamkan di dalam hati, maka kita akan semangat mengerjakannya. Orang tidak putus asa karena janji-janji itu. Sebagaimana juga ancaman Allah berlaku. Bagi semua pelaku maksiat, hukuman-hukuman Allah berlaku, dan harus kita yakin. Tidak ada orang yang bermaksiat tidak dihukum oleh Sang Pencipta. Mustahil. Kita harus yakin. Dia bohong,
dia riba, dia zina, dia apa saja, hukuman Allah akan datang. Kecuali dengan orang-orang yang Allah memang karuniahi ya, Allah rahmati, memang dia segera taubat. Mungkin kuasa Allah kita nggak tahu, tapi umumnya teorinya harus kena hukuman. Dalam surah An-Naba, maaf, kita ke surah Ar-Rahman dulu, karena di buku kita tidak disebutkan. Oh masih Al-Waqi'ah, sebentar. Kita masih di Al-Waqi'ah dulu. Al-Waqi'ah ada di halaman sebelahnya, halaman 66 itu ayat 35 sampai 37 Allah ulangi lagi tentang masalah bidadari. Ayat 35 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah jelaskan, maaf saya baca dari ayat 27 saja ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, maksudnya menerima bukunya dengan tangan kanan. Alangkah muliahnya, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Dikatakan oleh Allah, fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud. Dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud. Dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub. Dan air yang mengalir terus-menerus tidak pernah habis. Wa fakihatin kathirah. Dan buah-buah yang sangat banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Yang tidak berhenti berbuah. Kata ulama tafsir, dicabut, dipetik, keluar lagi buah yang sama. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan buah yang tidak pernah berhenti, setiap dipetik keluar buah yang baru lebih manis dari sebelumnya. Seterusnya begitu. Dan dikatakan, dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Lalu dikatakan, wa furushim marfu'ah. Dan juga kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Lalu Allah bilang, inna ansha'nahunna insya'a. Dan kami menciptakan secara khusus bidadari-bidadari itu secara langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat para bidadari melalui proses lahirnya dari rahim seorang wanita. Allah ciptakan langsung jadi, makhluk yang jadi sebagaimana Allah ciptakan para malaikat. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka perawan-perawan. Perhatikan tadi dalam Al-Waqi'ah juga sama, sebelumnya dirincikan tentang mata yang jeli. Sampai seperti ya, mata yang tidak maknun, yang tidak pernah terkena sinar matahari dan tidak pernah dikucek atau dirusak dengan tangan. Di sini dia katakan kami jadikan mereka perawan-perawan, kata para ulama tafsir, setiap digauli kembali perawan lagi, habis digauli kembali perawan lagi, terus begitu terjaga kesuciannya. Lalu Allah bilang uruban atraba. Dan sifatnya bidadari tersebut penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan uruban atraba adalah cintanya hanya untuk suaminya yang Allah sudah tentukan. Enggak akan pernah teralihkan, tidak akan pernah melirik, tidak akan pernah cenderung dengan ahli surga yang lainnya. Satu itu ya satu itu sampai selamanya, abadi. Jadi suaminya selalu bahagia, tidak pernah khawatir ini akan lihat laki-laki lain misalnya, sudah enggak ada. Itu makna daripada uruban, kemudian ditambah dengan atraba, yang berarti juga di situ yang sebaya umurnya, kata para ulama tafsir adalah umurnya begitu terus. Begitu dia lihat dengan penuh kecantikannya akan seperti itu terus, tidak akan pernah berubah. Kata sebagian ulama tafsir, atraba tidak akan keriput, tidak akan berubah warna kulitnya, tidak akan berubah tinggi dan semampai tubuhnya, tidak akan berubah kejelian matanya, tidak akan berubah rambutnya, tidak akan berubah semuanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat ini. Kemudian kita pindah ke surah sebelumnya, Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman juga terinci. Disebutkan kita mulai baca dari ayat 46. Ar-Rahman surah sebelum Al-Waqi'ah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud dengan ada dua surga adalah surga untuk manusia dan surga untuk jin. Dan ada mufassir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Dan pendapat yang paling kuat adalah dan bagian takut pada Tuhannya, pendapat pertama bilang mendapatkan dua surga, maksudnya jin dapat surga sendiri, manusia punya surga sendiri. Walaupun dia satu lokasi semuanya, tapi karena luasnya jin sama manusia dibuat di dunia tidak interaksi, di akhirat juga tidak akan interaksi. Tapi yang beriman di antara mereka masuk surga. Karena surah Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan kalau jin sama manusia sama beban hukumnya. Sama mengerjakan perintah, sama dapat fadilahnya atau pahalanya, dan sama dapat ancaman bagi pelaku kemaksiatan. Sebagaimana iblis maksiat kepada Allah, Allah hukum ke neraka. Berarti jin beriman masuk ke surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata ulama tafsir, mereka memiliki dua surga adalah orang yang patuh pada Allah, dia dapat surga di dunia. Allah berikan dia kenikmatan biologis di dunia sama pasangannya. Allah berikan dia kenikmatan makanan. Allah berikan dia kenikmatan dunia, ini semuanya enak bagi dia. Cobaan pun datang dia lalui dengan keimanan. Di akhirat juga dia akan masuk surga. Dan ini seperti perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Maksudnya surga dunia itu keimanan, ilmu agama dan keimanan, sehingga dia selalu tentram dalam menjalani kehidupan ini. Dia selalu bersyukur dengan makanannya, dengan minumannya, dengan pernikahannya, dengan pendapatannya. Maka dia seperti di surga, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? Zawata afnan, di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihi ma 'ainani tajriyan, di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Dari beberapa ayat yang sudah kita sebutkan sampai 52 ini, pendapat ulama yang paling kuat mengatakan dimaksud surga sini adalah surga jin dan manusia. Itu yang lebih kuat pendapat, karena memang dikatakan disebutkan ciri daripada dua surga itu. Dua-duanya ada buah-buahan, dua-duanya ada air yang memancar, jadi sama saja fasilitasnya. Manusia sama jin diberikan sama yang beriman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu pungkiri lagi atau dustakan? Fihi ma min kulli fakihatin zawjan, mereka bersandar, di ayat 52, di dalam kedua surga tersebut terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maknanya berpasang-pasangan bisa kecil dan besar, atau dua warna yang berdekatan, atau dua rasa yang berbeda. Misal disebutkan ada pohon delima, ada pohon anggur, ada pohon kurma. Itu menandakan memang di surga setiap buah selalu ada dua macam. Sama kurma tapi rasanya berbeda, warnanya berbeda. Sama delima, warnanya berbeda, rasanya berbeda, tapi dalam satu tangkai. Itu makna daripada ayat yang baru kita bacakan. Kemudian dikatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan lagi? Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan, maka mereka bersandar semuanya ahli surga di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ini sudah kita jelaskan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar ya, kalau tidak salah. Beliau mengatakan Allah telah menceritakan kepada kalian tentang dalamnya permadani itu dari sutra yang halus. Maka bagaimana di luarnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu Allah mengatakan, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini saksi bahasan kita. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan.
Maknanya tidak akan melihat kecuali suaminya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, bahkan di dunia kan kita masih disentuh oleh ayahnya, oleh mahramnya, ya, laki-laki. Bidadari tidak ada orang tuanya. Maka tidak pernah ada yang sentuh dia kecuali nanti suaminya dari ahli surga. Jadi luar biasa perempuan ini. Sama sekali nggak pernah tersentuh oleh laki-laki kecuali suaminya. Dan kuncinya patuh. Ngerti ya hamba Allah? Baik. Dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah sebutkan lagi cirinya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka permata yakut dan marjan. Yakut dan marjan adalah permata-permata yang ditemukan tergendam di bawah air, baik lautan atau sungai. Warnanya selalu berwarna-warni dan pada saat dinaikkan dari air kena cahaya matahari mengkilat. Itu disebutkan dengan istilah yakut dan marjan. Maka Allah menggambarkan para bidadari itu seperti itu sifatnya, seperti permata yang di dalam lautan pun di dalam air berwarna terang, dikeluarkan lebih terang lagi. Artinya pada saat belum bertemu suaminya, masih di istana-istana di surga, terjaga, tidak pernah ada yang lihat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan langsung. Kemudian pada saat ketemu sama suaminya seperti permata yang dikeluarkan jauh lebih bercahaya dan lebih cantik dari sebelumnya. Maka Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Untuk apa tidak ikutin perintah Allah sementara nikmat sudah jelas di depan mata? Tinggal mengakukan kepatuhan maka dapat ini. Lalu kata Allah penyebabnya hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan kepatuhan adalah kebaikan pula? Kita pindah beberapa ayat setelahnya. Atau saya baca saja, lanjutannya saja langsung. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan selain dari surga itu ada dua surga lagi. Maksudnya adalah setiap orang mukmin akan diberikan surga tambahan ekstra dari kepatuhannya. Jin dan manusia. Mudhammatan. Kedua surga itu kelihatan hijau, tua warnanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Fihima ainani nadhakhatan. Di dalam kedua surga itu terdapat dua buah air mata yang berpencar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan, di antaranya kurma dan delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Maksudnya mau apa lagi lebih daripada itu? Sudah jelas-jelas tinggal patuh dapat. Lalu Allah sebutkan kembali bidadari. Perhatikan terulang-ulang Allah berikan sebagai motivasi. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Kata ulama tafsir yang maksud dengan baik-baik adalah santun tutur katanya, syahdu tutur tatapan matanya, lembut jamahan tangannya, penuh dengan cinta. Jelita adalah cantik yang di atas rata-rata. Maka dibahasakan dengan jelita. Makanya Allah sebutkan khairatun hisan. Kebaikan-kebaikan yang sangat baik dan jelita. Hisan itu sangat bagus dan sempurna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu Allah bilang lagi tentang bidadari. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Kata para ulama disebutkan tentang kemah ahli surga adalah satu kemah di surga tingginya 60 siku ke langit, ya, lebarnya seluas pandangan matanya, dan di setiap kemah ada satu bidadari dari istrinya yang tidak melihat istri yang lain di kemah yang lainnya.
Lalu dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Dan saya sudah bilang tadi, manusia termasuk kalau kayak di dunia ayahnya, ya. Mungkin laki-laki umumnya menyentuh anak perempuan kalau belum balik. Mungkin kalau dia sakit dokter menyentuhnya, mungkin kalau dia jalan digandeng oleh pamannya, atau mungkin di sekolahnya ketemu sama temannya karena belum balik, misalnya dianggap nggak masalah bergandengan tangan. Semua itu tidak ada pada bidadari. Allah ciptakan, tunggu di istana, lalu datang suaminya, sama suaminya saja interaksi. Nggak ada kejenuhan, nggak ada putus asa, semuanya kebahagiaan dan ketentraman. Lalu dikatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat apa lagi Tuhanmu yang kamu dustakan? Kata Allah disebutkan, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan, mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha suci nama Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi ini ciri daripada bidadari yang disebutkan di dalam 2 surah Al-Quran. Kita dengarkan sekarang penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, masih ada surah Naba belum dibaca. Surah Naba di sini disebutkan ayat 31-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Yang sudah kita jelaskan tadi, yang dimaksud dengan sebaya adalah mereka tidak pernah berubah. Sebagian ulama tafsir mengatakan kaib, yang di sini dikatakan kawaibah, jamaknya adalah wanita cantik yang ranum kedua buah dadahnya. Atrab adalah usia yang sebaya, artinya tidak pernah berubah penampilan dia sampai semuanya terjaga. Yang dimaksud juga dengan di sini ranum disebutkan dalam buku kita adalah tidak akan jatuh buah dadahnya. Seperti itu rinciannya. Tidak usah dibayangkan ya. Lalu dikatakan dengan abkar, sebagaimana dikatakan di dalam ayat abkar jamak daripada bikir yang berarti gadis seterusnya. Dan dikatakan uruban adalah wanita yang selalu mencintai suaminya saja. Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini. Jangan bertanya dulu. Nanti bertanyanya. Anas radhiyallahu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, pergilah di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pergi berjihad, pergi menuntut ilmu, pergi mencari nafkah yang halal di jalan Allah. Di pagi dan sore hari, sekali perjalanan seperti antum hadir di majelis ilmu insyaAllah, itu lebih baik pahalanya nanti di akhirat daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW lanjutannya, sungguh busur salah seorang dari kalian yang dia pakai untuk berperang, berjihad, atau tempat cemetinya saja, tempat dia meletakkan anak-anak panahnya, tempat dia menaruh pedangnya, ya. Sungguh cemeti seseorang di antara kalian lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, Allah SWT berikan balasan apapun yang dia pakai sebagai perangkat perangnya, itu diberikan balasan sebesar tadi. Seandainya kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, dan hadis ini yang menjelaskan tentang wanita dunia yang beriman kemudian masuk surga. Bagaimana kelebihan mereka kalau seandainya satu wanita ahli surga turun ke bumi setelah mereka masuk surga,
niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harum, dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya. Kemudian hadis yang lain, riwayat Bukhari juga. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr, wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyyin fis sama', likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan, yura mukhu suqihima min wara'il laham, wa ma fil jannati a'zab." Rombongan pertama yang masuk surga adalah wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing dari setiap penghuni surga akan membawa 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada yang hidup membujang. Ya. Jadi yang bujang-bujang gak usah khawatir. Pasti nikah nanti di surga. Ya. Makna daripada dan tidak ada yang membujang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Ulama rincikan, kalau ada anak kecil meninggal masih kecil, sebelum balik misalnya, memang dia belum alam menikah, nanti di surga kan umurnya 33 tahun. Dia juga akan diberikan pasangan oleh Allah. Kalau laki-laki, dia punya hak sebagaimana haknya laki-laki umumnya mendapatkan istri dari bidadari. Kalau dia wanita ahli surga dari dunia dan dia misalnya wanita meninggal sebelum balik atau dia meninggal tidak sempat menikah, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu dari ahli surga. Ini yang dimaksud dengan tidak ada yang membujang lagi. Hadis yang lain adalah hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Awsat dengan sanad bagus. Dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma'. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Artinya orang nanti di surga itu kalau duduk, kadang-kadang kita kalau bersantai di satu tempat 1 jam, orang sudah jenuh. Ya. Pengen pindah ke tempat lain. Kita datang ke satu tempat enak, nyaman, duduk 1 jam, 2 jam, jenuh. Pengen pindah tempat lain. Tapi kalau di surga, sekali duduk saking nikmatnya 70 tahun dia nggak pindah. Kalau di dunia sudah ubanan ini. Tapi seperti itu. Seseorang duduk santai di surga, di salah satu sudut istanahnya, selama 70 tahun sebelum dia pindah ke tempat lain. Saking asyiknya dia nikmatin sampai 70 tahun. Tapi memang sudah tidak ada lagi hitungan waktu di sana. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya. Dia melihat wajah dia di pipi istrinya. Jadi pipi istrinya mengkilat gitu. Sampai dia bisa bercermin. Ini hadis dikatakan yang lebih bening dibandingkan cermin. Jadi ini tidak pakai krem-krem lagi. Ini bening alami. Sampai dia bisa bercermin bagaimana mengkilatnya pipinya gitu ya. Intan paling kecil yang dipakai oleh istrinya dapat menyinari antara timur dan barat. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Tapi dia masih bingung. Dia nggak tahu siapa orang ini. Waktu dia masuk surga, kan masing-masing dihisab amalnya masuk surga. Setelah masuk surga, Allah pertemukan suami kamu di istana sana, ketemu gitu. Tapi karena sudah berubah, walaupun ini tadinya wanita dari Afrika berkulit hitam, seperti ini nanti. Berubah, mengkilat semuanya, putih, bersih, sampai suaminya tidak kenal lagi. Suaminya bilang apa? Siapa anda ini? Ia menjawab, aku adalah tambahan atau mazid. Ia memakai, maksudnya aku ini adalah pasangan hidupmu. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tambahan dari bidadari yang diberikan kepada dia. Ia memakai 70 pakaian. Yang paling kecil seperti gunung Nu'man karena bagusnya. Berasal dari pohon tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya.
Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Kata penulis di sini, saya katakan pertanyaannya aku adalah mazid atau tambahan bisa semakna dengan firman Allah dalam surah Qaf ayat 35 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Yang dimaksud dengan waladaina mazid adalah dan kami masih punya tambahan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis sahih, nggak disebutkan di buku kita. Nanti ahli surga akan duduk di istananya. Lalu ada bidadari yang terbang di atas istananya. Lalu mampir di istana dia. Lalu kemudian dia tanya, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya suruhan Allah, saya mazid. Kalau kau masih mau menerimahku sebagai pasanganmu, aku akan menjadi tambahan pasanganmu. Kalau kau tidak punya hajat, saya akan pergi ke istana ahli surga yang lain. Maka dia pun menerimanya atau dia menolaknya. Tapi saya yakin antum tidak akan tolak. Pokoknya malam ini pulang ketawa semua ini. Yang laki-lakinya. Bukti bahwasanya ahli surga sudah ada dan bidadari sudah ada sekarang ini. Bahkan seseorang di antara kita kalau sudah melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, maka dipastikan istri bidadari surga sudah menunggunya. Itu sudah pasti. Hadis Nabi SAW, hadis sahih. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan radhiyallahu anhu, la tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Tidaklah seorang istri atau wanita menyakiti suaminya di dunia. Tidak ada sebab dia buat suaminya jengkel, marah. Melainkan istri suaminya dari bidadari mengatakan, jangan kau menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi berpisah denganmu dan kembali kepada kami. Makanya para ulama hadis mengatakan, hadis Nabi SAW yang berbunyi, seseorang di antara kalian kalau mau sholat, maka syaitan akan datang kepadanya. Jangan kamu sholat, sholat itu berat, kamu masih ada pekerjaan, nanti saja. Lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia nggak mau ikutin, tetap dia sholat. Seseorang di antara kalian mau berpuasa, lalu syaitan datang mengatakan, janganlah kau puasa, susah, nanti kamu lapar, haus. Dia bermaksiat pada syaitan, dia kerjakan. Kemudian pada saat dia mau bersedekah, syaitan takut-takutin lagi, jangan kamu bersedekah, nanti hartamu akan kurang. Maka dia bermaksiat pada syaitan, dia kerjakan. Seseorang di antara kalian pada saat mau berjihad, apa yang syaitan bisikkan? Istrimu nanti akan dinikahi laki-laki lain. Jadi yang digoda kecemburuannya, supaya dia nggak mau berjihad. Apa kata Nabi SAW? Lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia nggak mau tahu. Mau nikah sama orang lain itu urusan nanti. Yang penting saya sekarang berjihad. Maka dia bermaksiat, ketahuilah. Siapa yang melakukan itu, baginya jaminan surga. Baginya jaminan surga. Ternyata teman-teman sekalian, ketakutan-ketakutan secara duniawi ini semuanya kecil. Kalau kita sudah mati, ditusuk musuh saja, kena satu peluru musuh mati, kita sudah terbuka hijabnya ini. Kelihatan semua apa yang Allah janjikan. Istana surganya dia lihat, bidadarinya, bahkan datang menyambutnya kalau dia mati syahid. Sebagaimana kita tahu Hanbalah radhiyallahu anhu yang waktu dimandikan jenazahnya, baru nikah malam hari, dia belum bergaul sama istrinya. Dia menikah malam Ahad, malam Sabtu, hari Jumat malam. Hari habis subuh, dia baru berhubungan biologis sama istrinya. Dalam kondisi dia junub, dia sempat istirahat sebentar. Menjelang waktu duha, Nabi SAW panggil jihad, perang Uhud. Musuh sudah depan pintu gerbang. Hanzalah keluar, belum mandi, masih dalam keadaan junub. Dia keluar lalu dia berperang sampai dia terbunuh. Waktu jenazahnya dikumpulin, Nabi SAW melihat, Nabi alihkan pandangan matanya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa anda alihkan?
Kata Nabi SAW, aku melihat ada dua riwayat. Malaikat sedang memandikan dia junub. Ini. Makanya diberikan julukan dengan gasilul malaikah. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Riwayat yang kedua, Allah mendatangkan istrinya dari bidadari menjemputnya. Maka semua urusan dunia itu sudah dilupain sama dia. Seperti itulah.